Shalom Aleihim, sahabat Shalom dan Papa Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bersama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Valentine, kasih sayang yang menyakitkan. Nah saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, hari Minggu besok atau tepatnya pada tanggal 14 Februari, dunia akan merayakan satu perayaan yang disebut dengan Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Hampir semua orang dari semua iman percaya ikut ambil bagian dalam perayaan ini. Entah itu mereka yang merayakan ngerti asal-usulnya Valentine atau tidak, tapi kalau kita perhatikan hampir semua orang yang ada di dunia ini, mereka ikut merayakan Valentine. Bahkan saya perhatikan juga orang-orang yang sudah ada di dalam Bapa Yahweh, atau saya sebut sudah di dalam kebenaran, ternyata tidak sedikit juga yang ikut merayakan Valentine ini, saudara. Sekalipun seharusnya kalau kita sudah di dalam kebenaran, sebaiknya, bahkan tidak hanya sebaiknya, tetapi seharusnya kita tidak terlibat lagi dalam perayaan Valentine ini. Karena kalau kita ngerti latar belakang perayaan Valentine, kita tidak akan pernah mau, saudara, untuk merayakan hari Valentine ini. Ya katakanlah mungkin orang-orang yang sudah di dalam kebenaran itu belum mengetahui latar belakang perayaan Valentine. Tetapi seharusnya paling tidak mereka kalau sudah di dalam kebenaran itu akan mencari tahu. Paling tidak cari tahulah ada apa sih sebetulnya di balik perayaan Valentine. Kenapa orang-orang yang ada di seluruh dunia ini, hampir semua orang yang ada di seluruh dunia ini ikut merayakan hari raya Valentine ini, sekalipun hari raya Valentine ini atau hari kasih sayang ini bukan berasal dari iman mereka. Nah seharusnya kalau kita sudah ada di dalam kebenaran, kita seharusnya curiga. Kenapa hari ini, hari Valentine ini atau yang disebut dengan hari kasih sayang ini, banyak sekali orang yang merayakannya, sekalipun apa yang mereka rayakan itu tidak pernah dicatat atau ditulis di dalam kitab suci yang mereka imani. Nah hari ini saudara, saya akan mengajak untuk kita bersama-sama melihat sebetulnya apa itu Valentine. Dan apakah kita boleh ikut merayakan dan perlukah kita larut dalam euforianya? Hari ini saya akan mengajak untuk kita melihat terlebih dahulu beberapa hal tentang hari kasih sayang atau dikenal dengan hari Valentine ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa Valentine sebetulnya adalah hari raya kaum pagan Romawi untuk memperingati kematian Santo Valentine tanggal 14 Februari tahun 270 Masehi, di mana saat itu Santo Valentine mati karena dihukum mati oleh Raja Claudius II, karena Valentine itu dianggap melanggar titahnya Raja Claudius, yaitu ketika Santo Valentine menikahkan tentara kerajaan secara diam-diam, yang sebetulnya pernikahan di kalangan tentara kerajaan itu dilarang oleh raja. Intinya Raja Claudius itu melarang tentara kerajaan tidak boleh menikah, tujuannya supaya tetap perkasa di medan perang. Jadi Claudius ini berpikir, saudara, tentara kerajaan itu harus selalu tampil prima dan perkasa kapanpun dan dimanapun. Karena sewaktu-waktu kerajaan membutuhkan, maka tentaranya itu harus dalam keadaan prima.
Nah, kalau tentara kerajaan itu menikah, yang dikhawatirkan konsentrasi tentaranya itu bisa pecah ke keluarganya dan bisa ke kerajaan. Tapi kalau tidak menikah, konsentrasi tentaranya itu hanya akan fokus ke kerajaan dan tugasnya sebagai tentara kerajaan. Dan ketika konsentrasi tentaranya itu pecah, ini dikhawatirkan akan sangat mengganggu ketika tentara itu ada di medan perang. Nah, kalau kita memperhatikan baik-baik apa yang menjadi titah atau aturan dari Raja Claudius ini, sebetulnya di situ kita bisa menemukan atau kita akan melihat satu penyesatan di dalamnya. Penyesatannya apa, saudara? Penyesatannya adalah Elohim atau Bapak Yahweh itu memerintahkan supaya manusia itu perlu urbu umilu et haaretz. Bapak Yahweh itu dengan jelas di dalam kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28. Di situ Tuhan mengatakan dan memerintahkan supaya manusia itu beranak cucu, berlipat ganda dan memenuhi bumi. Nah, kalau tentara kerajaan itu tidak dinikahkan atau mereka tidak dipersatukan dalam hubungan yang diberkati Tuhan, bagaimana orang atau tentara kerajaan itu beranak cucu? Ya tidak akan bisa. Kalau kita perhatikan, ini justru malah seperti orang yang dikebiri, tapi tidak dipotong alat kelaminnya. Dan kalau kita renungkan, bukankah larangan menikah ini nantinya justru akan menimbulkan atau memicu hubungan samen leven atau kumpul kebo? Betul, saudara ya? Nah, kalau orang itu dilarang menikah, dilarang berhubungan, dalam hal ini tentara laki-lki dilarang bertemu, berpacaran atau menjalin hubungan dengan wanita, kira-kira bisa enggak atau memungkinkan enggak tentara ini akan dengan sembunyi-sembunyi bertemu dengan seorang wanita, kemudian mereka menjalin hubungan samen leven atau hubungan kumpul kebo? Bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau kita renungkan, justru apa yang menjadi titah raja ini akan memicu yang namanya hubungan samen leven atau hubungan kumpul kebo. Tapi anehnya, konsep tidak menikah dan beranak cucu yang salah ini, justru konsep ini dipakai oleh orang. Konsep ini dipakai oleh satu institusi yang saya tidak perlu sebutkan siapa dan apa nama institusinya. Tapi asal saudara tahu, konsep tidak menikah dan beranak cucu ini rupanya justru konsep yang saya katakan salah. Ini justru dipakai oleh orang, dipakai oleh institusi. Ini kan nyalai aturannya Bapak Yahweh. Kok jadi aturannya manusia yang dipakai? Katanya hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Katanya hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa aturannya yang dipakai aturan manusia? Ini kan aneh. Kalau memang hidupnya itu untuk Tuhan, kalau memang hidupnya itu dipersembahkan untuk Tuhan, ya pakai aturannya Tuhan. Kalau pakai aturannya Tuhan, seharusnya ketika melayani Tuhan, dia juga akan menikah. Lalu dia beranak cucu, maka dia akan menggenapi firman Tuhan. Dia akan memenuhi bumi. Kalau kita renungkan juga saudara, apa yang menjadi titah dari Raja Claudius ini memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi rancangan dari elit global. Elit global itu juga menginginkan supaya penduduk bumi yang mereka pandang sudah sangat penuh sesak ini penduduknya harus dikurangi.
Sekalipun ketika kita mendengar pemikiran mereka ini, saya yakin kita pasti berpikir, loh memang apa urusannya mereka? Mau penduduk bumi itu penuh, bahkan sampai meludak. Ini kan memang sudah jadi aturannya Bapak Yahweh, supaya manusia itu beranak cucu, dan manusia itu memenuhi bumi. Kok jadi elit globalnya yang pusing? Dan anehnya, konsep yang bertentangan dengan konsepnya Bapak Yahweh ini justru dipakai oleh satu institusi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, konsepnya elit global atau saya sebut dengan embrio konsepnya itu sudah ada atau terbentuk sejak dulu, yaitu sejak zamannya Raja Claudius yang menyuruh orang supaya tidak menikah, karena kalau orang itu menikah lalu beranak cucu, maka buminya akan penuh. Coba saudara perhatikan baik-baik. Bukankah apa yang menjadi titahnya Raja Claudius ini mirip, bahkan sama, ada kemiripan dengan apa yang dirancangkan oleh elit global? Bedanya cuma tipis-tipis, saudara. Kalau elit global, mereka yang dikurangi penduduk bumi. Artinya orangnya sudah ada, penduduk buminya sudah ada. Tapi karena bagi mereka dianggap penduduk bumi itu terlalu banyak, maka penduduk bumi itu harus dikurangi. Tapi kalau Claudius, itu orangnya dilarang menikah. Ini bedanya cuma tipis-tipis, tapi sebetulnya ini sama saja. Claudius itu bisa saya katakan cikal bakalnya dari elit global, yaitu sosok kelompok atau sosok orang yang membuat aturan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Inilah yang pertama tentang Valentine, di mana Valentine baru kita perhatikan sampai di sini. Kita sudah bisa melihat penyesatan yang begitu dalam dari hari kasih sayang atau hari Valentine ini. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, ritual perayaan Valentine ini berkembang cara merayakannya. Yaitu setiap tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Februari, orang-orang Romawi kuno atau warga Romawi kuno itu akan merayakan juga yang namanya perayaan Lupercalia. Ritual dalam perayaan Lupercalia itu dimulai dengan pengorbanan 2 ekor kambing jantan dan 1 ekor anjing untuk dipersembahkan ke dewa Faunus. Nah kemudian setiap laki-laki dengan setengah telanjang badan itu akan berlarian di jalanan sambil mencambuki gadis-gadis muda dengan tali yang dibuat dari kulit kambing yang baru dikorbankan. Jadi dalam perayaan Lupercalia ini saudara, ada satu ritual, yaitu ritual mengorbankan 2 ekor kambing jantan dan 1 ekor anjing. Nah kemudian setelah 2 ekor kambing jantan dan 1 ekor anjing ini disembelih, di situ dalam perayaan itu ada orang-orang dari semua kalangan, baik itu anak-anak kecil, anak-anak remaja, anak-anak dewasa, kemudian orang tua, itu ada dalam perayaan itu saudara. Nah nantinya anak-anak muda, secara khusus anak laki-laki dan perempuan, ini yang akan diutamakan mengikuti festival Lupercalia ini. Di mana ketika 2 ekor kambing jantan dan 1 ekor anjing itu sudah disembelih, setelah binatang ini disembelih, maka yang memimpin acara festival Lupercalia ini akan memerintahkan setiap anak perempuan yang ada di situ yang sudah cukup umur untuk menikah itu akan diperintahkan untuk berlari saudara. Diperintahkan untuk lari
nanti setelah dilihat cukup jauh, kira-kira sudah lari sekitar 20 sampai 30 meter. Giliran yang kedua yang disuruh lari itu anak laki-laki yang juga dipandang sudah cukup umur untuk menikah. Nah, ini anak laki-laki disuruh ngapain larinya? Nah, anak laki-laki yang disuruh lari dengan setengah telanjang badan ini disuruh mengejar anak-anak perempuan yang lari duluan tadi. Mereka disuruh mengejar dan mereka dikasih atau dibawain yang namanya cambuk dari kulit binatang yang tadi dikorbankan kepada dewa Faunus ini. Jadi kambing yang tadi sudah disembelih itu dikuliti, lalu kulitnya itu dibuat cambuk. Nah, cambuknya ini dikasihin ke anak laki-laki yang tadi disuruh ngejar anak perempuan yang sudah lari duluan. Anak laki-laki ini akan disuruh ngejar sampai bisa menangkap anak perempuan tadi. Nah, begitu anak-anak perempuan tadi sudah berhasil ditangkap oleh setiap laki-laki yang tadi lari dengan bertelanjang setengah badan, begitu ketangkap, anak perempuan itu akan dicambuk, saudara, pakai cambuk kulit yang terbuat dari kulit kambing jantan yang tadi sudah dipersembahkan kepada dewa Faunus sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan ritual ini mirip dengan ritual sesat yang namanya sadomasokis. Sadomasokis itu ritual seks dengan cara menyakiti pasangannya. Nah, sadomasokis ini dulunya dilakukan oleh orang-orang Romawi kuno sampai tahun sekitar 496 Masehi. Ritual ini dipercaya sebagai ritus pemurnian dan kesuburan. Mereka meyakini ritual ini bisa membuat setiap perempuan yang dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari kulit binatang kambing jantan yang sudah dipersembahkan kepada dewa Faunus, itu akan membuat setiap cambukannya itu mereka percaya akan membuat setiap perempuan itu lebih subur, gampang punya anak gitu loh, saudara, maksudnya. Dan kalau kita perhatikan, saudara, sampai sekarang ini ritual semacam ini masih ada yang melakukan. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan ritual seks seperti ini, seperti ritual sadomasokis ini, atau ritual yang juga dibawa dalam perayaan Lupercalia oleh warga Romawi kuno. Di YouTube itu seringkali kalau saudara perhatikan ada wawancara yang narasumbernya itu seorang pekerja seks komersial. Nah, ketika pekerja seks komersial atau PSK diwawancarai, PSK ini saya perhatikan mereka mengaku, saudara, seringkali ketika mereka melayani tamunya, tidak jarang ada tamu yang memperlakukan mereka layaknya seekor binatang, bukan seorang manusia. Karena apa? Mereka bercerita ada tamu yang minta sebelum bercinta itu mereka diikat tangan dan kakinya dulu. Lalu ada juga tamu yang sebelum bercinta, PSK ini akan dicambuk dulu. Pakai apa, saudara? Pakai sabuk, pakai ikat pinggangnya tamunya. Dan PSK ini mengatakan, semakin mereka kesakitan karena dicambuk, semakin tamunya itu merasa puas. Kalau kita renungkan, apa yang dilakukan oleh tamu-tamu dari PSK ini sama persis dengan apa yang dilakukan di dalam perayaan Lupercalia. Dan Valentine, asal kita tahu, itu sudah melebur jadi satu dengan perayaan Lupercalia ini.
Kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh tamu-tamu dari PSK ini sama persis dengan apa yang dilakukan dalam perayaan Lupercalia, di mana setiap wanita atau perempuan-perempuan yang masih single, yang dipandang sudah cukup umur dan dipandang sudah bisa menikah, itu akan disuruh lari, lalu dia akan dikejar oleh laki-laki. Dan ketika wanita ini sampai tidak berhasil lolos, mereka ketangkap oleh satu di antara laki-laki yang lari mengejar mereka, maka mereka akan dicambuk pakai cambuk yang terbuat dari kulit kambing jantan yang tadi sudah dipersembahkan kepada dewa Faunus. Nah, mereka punya kepercayaan setiap wanita yang berhasil ditangkap dan dicambuk, maka wanita itu akan menjadi perempuan yang jauh lebih subur, gampang punya anak dibandingkan dengan wanita-wanita lainnya. Jadi inilah saudara, kenapa di depan tadi saya mengatakan Valentine itu sebetulnya kasih sayang yang menyakitkan. Kenapa saya katakan Valentine itu sebetulnya kasih sayang yang menyakitkan? Karena yang pertama, di dalam latar belakang perayaan ini, di situ ada perintah Elohim yang disingkirkan. Perintahnya apa? Perintah yang dikatakan supaya beranak cucu dan memenuhi bumi, itu disingkirkan. Kalau saudara perhatikan titahnya Raja Claudius, bukankah titah ini sebetulnya sedang menyingkirkan aturannya Bapak Yahweh supaya manusia itu beranak cucu dan memenuhi bumi? Jadi kalau kita perhatikan di dalam latar belakang perayaan ini, di situ ada satu perintah Elohim yang disingkirkan. Dan kenapa Valentine itu sebetulnya kasih sayang yang menyakitkan? Karena di dalam Valentine yang sudah melebur dengan Lupercalia, di situ ada perlakuan sadis, kejam, dan ada pelecehan kepada kaum perempuan. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau saudara lihat atau memperhatikan video animasi yang saya tayangkan tadi, kalau di video tadi perempuannya itu ketawa-ketawa sewaktu dicambuk. Mungkin saudara berpikir, loh, lawang perempuannya ketawa-ketawa gitu no, sewaktu dicambuk. Malah tadi yang terakhir ada perempuan yang ngasih pantatnya supaya pantatnya dicambuk. Berarti kan sebetulnya tidak ada unsur penyiksaan, tidak ada unsur kekejaman, dan tidak ada unsur pelecehan kepada kaum perempuan. Kalau di video tadi perempuannya ketawa-ketawa sewaktu dicambuk, itu cuman video yang dibuat seolah-olah perempuannya menikmati sewaktu dicambuk. Tapi kalau saudara melihat kisah sesungguhnya, perempuan-perempuan yang dikejar-kejar, lalu begitu mereka ketangkap, mereka dicambuk, itu sebetulnya kisah yang benar, kisah sesungguhnya mereka tersiksa, saudara. Dibuat video perempuannya itu ketawa-ketawa, itu supaya Lupercalia dalam Valentine, atau Lupercalia yang melebur dalam Valentine, itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Kalau sekarang, saudara perhatikan, orang-orang zaman sekarang kalau merayakan Valentine, itu bawanya apa, saudara? Orang-orang zaman sekarang kalau merayakan Valentine itu kan biasanya bawanya apa? Yang pertama coklat. Nah, biasanya sambil bawa coklat mereka juga bawa apa? Bawa bunga mawar, kan begitu ya. Asal saudara tahu, kalau sekarang Valentine itu saling berbagi coklat dan bunga, itu sebetulnya cuman gimmick. Sebetulnya gimmick itu cuman kamuflase, cuman kemasan untuk nutupi penyesatannya, supaya penyesatannya itu tidak kelihatan, supaya latar belakang sesungguhnya dari perayaan Valentine yang sudah melebur dengan perayaan Lupercalia itu tidak kelihatan kejamnya, tidak kelihatan sadisnya, dan
tidak kelihatan juga pelecehannya kepada kaum perempuan. Dan yang pasti itu supaya pemujaan kepada Santo Valentine yang dianggap sebagai pahlawan cinta itu bisa tetap jalan pemujaannya. Di sini terus terang saya jadi berpikir, santo itu kan cuma manusia biasa ya. Kenapa mesti santo itu dipuja-puja sebagai pahlawan cinta? Bukankah seharusnya yang layak untuk dipuja-puja itu Bapak Yahweh yang adalah Tuhan? Kalau santo kan cuma manusia biasa, tidak ada istimewanya apa-apa. Tapi kenapa justru Bapak Yahweh-nya disingkirkan, santonya yang disembah-sembah? Dan kalau kita perhatikan juga pada saat Natal bulan Desember, kalau saudara perhatikan begitu sudah masuk tanggal 1 Desember, coba saudara pergi ke mal-mal yang ada di kota Semarang ini, ya, atau mal-mal dimanapun di dunia ini, coba saudara perhatikan. Nanti kalau saudara perhatikan yang lebih terkenal dalam setiap Natal itu justru bukan juru selamatnya, tapi yang lebih terkenal apanya? Yang pertama pohon Natalnya. Ya toh? Yang pertama pohon Natalnya yang terkenal. Terus yang kedua apanya? Hiasan-hiasan di pohon Natalnya. Itu yang pertama dikagumi orang. Pohon Natal dan hiasan pohon Natalnya. Lalu yang lebih terkenal juga sosok siapa? Yang namanya Santa Claus atau Sinterklas. Padahal Sinterklas sendiri itu tidak ada di dalam kitab suci. Tapi kenapa sosoknya bisa jauh lebih terkenal ketimbang juru selamat itu sendiri? Ini kan aneh. Lalu nanti setelah Santa Claus, sosok yang lebih terkenal ketimbang juru selamat itu apanya? Siapa lagi? Sosok yang namanya Pit Hitam, pembantunya Santa Claus yang bawain karung yang isinya hadiah atau kado. Nanti juga ada Befana, sang nenek sihir yang ada di dalam setiap drama-drama Natal. Ini justru lebih terkenal ketimbang juru selamatnya itu sendiri. Nah, demikian pula dengan perayaan Valentine atau yang seringkali disebut dengan hari kasih sayang. Sosok yang paling dipuja-puja itu justru sosoknya si Santo Valentine. Memang Santo Valentine itu siapa? Bukankah dia hanya seorang manusia biasa? Kenapa justru Bapak Yahweh, justru Yesua yang mengajarkan kasih lebih dulu itu justru tenggelam dibandingkan Santo Valentine ini? Dan bukankah justru seharusnya yang layak dipuja-puja itu Bapak Yahweh, Yesua yang ngajari kita soal kasih. Tapi kenapa justru yang paling ditonjolkan ketika ada perayaan hari kasih sayang itu justru Santo Valentine-nya? Padahal sekali lagi Santo Valentine itu cuma manusia biasa. Nah, ini adalah latar belakang dari perayaan Valentine yang kalau kita perhatikan perayaan ini sangat syarat dengan mistis, perayaan ini syarat dengan kesadisan, dan perayaan ini syarat dengan penyesatan. Jadi kalau kita sekarang atau hari ini sudah tahu latar belakang perayaan Valentine yang sebenarnya, kita tidak perlu lagi ikut-ikutan merayakan Valentine. Dan kita itu tidak perlu ikut-ikutan mengucapkan Happy Valentine lagi. Karena apa saudara? Karena yang pertama, Valentine jelas bukan pengajaran yang datang dari Yesua. Yesua tidak pernah mengajarkan konsep kasih seperti yang ada di balik perayaan Valentine. Tetapi kasih yang Yesua ajarkan itu berbeda dengan kasih yang selama ini orang pahami melalui perayaan
Valentine atau hari kasih sayang. Jadi kenapa kita tidak perlu lagi merayakan atau ikut-ikutan mengucapkan Happy Valentine? Itu karena Valentine bukan pengajaran yang datang dari Yesua. Dan kita tidak boleh memberi salam atau ucapan untuk perayaan ini. Nanti saudara baca sendiri di rumah, di dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 4-11. Nanti di situ saudara akan melihat keberatannya Tuhan atau keberatan Yesua. Kenapa Yesua itu keberatan untuk kita mengucapkan salam untuk hari raya yang bukan dari iman kita, yang bukan datang dari pengajaran Yesua. Itu ada apa? Saudara akan ngerti. Kalau saudara belum bisa mengerti maksud dari ayat di dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 4-11 ini, saudara bisa nonton video saya yang judulnya Juru Selamat tidak lahir tanggal 25 Desember tapi tanggal 15 Tisri. Nah, di situ ada penerangan tentang ayat dari kitab Bet Yohanan atau 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11 ini. Nanti di situ saudara akan tahu bahwa memang di situ ada pengajaran kasih dari Yesua, bahwa mengasihi satu orang dengan yang lainnya itu satu keharusan. Tapi kasih seperti apa yang harus dilakukan atau yang harus kita lakukan, di situ juga Yesua ngajari. Nah, nanti silakan saudara lihat sendiri videonya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengucapkan Happy Valentine? Yang kedua, karena dengan kita mengucapkan Happy Valentine, itu sebetulnya sama saja kita sedang mendukung kesalahan. Dan ini sama halnya dengan tidak perlu mengucapkan Selamat Natal untuk memperingati kelahiran Juru Selamat di waktu yang salah, yaitu setiap tanggal 25 Desember. Jadi tidak perlunya kita mengucapkan Happy Valentine itu sama dengan tidak perlunya juga kita mengucapkan Selamat Hari Natal untuk memperingati kelahiran Juru Selamat tapi di waktu yang salah, yaitu setiap tanggal 25 Desember. Karena yang lahir tanggal 25 Desember itu sebetulnya bukan Juru Selamat. Dan Juru Selamat Yesua itu tidak pernah dilahirkan tanggal 25 Desember. Tapi Yesua lahir pada tanggal 15 Tisri, yaitu bertepatan dengan perayaan Sukot atau Pondok Daun. Dan apa yang saya sampaikan yaitu Yesua lahir tanggal 15 Tisri itu disiratkan di dalam kitab suci, yaitu di dalam kitab Lukas pasal kedua ayat yang pertama. Saudara perhatikan di situ ada kalimat pada masa itu. Perhatikan kata pada masa itu. Pada masa itu masa apa? Saudara juga bisa melihatnya lebih lengkap di dalam video yang berjudul Juru Selamat tidak lahir pada tanggal 25 Desember tapi tanggal 15 Tisri. Jadi saudara-saudara sekalian, ini dua hal kenapa kita tidak perlu lagi ikut-ikutan merayakan Valentine atau yang disebut dengan hari kasih sayang. Karena kita sudah punya konsep pengajaran kasih sendiri yang diajarkan oleh Yesua. Dan itu sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam perayaan Valentine. Dan jangan juga saudara, ketika saudara mendengar saya mengatakan seperti ini, jangan kemudian kita mengatakan, ya gak apa-apalah ngasih ucapan Happy Valentine. Kan kita harus toleransi. Masa kita dikasih ucapan Happy Valentine, kita cuma diam aja. Ya kita enggak diam enggak apa-apa. Kita bisa jawab dengan, mohon maaf, saya sudah tidak lagi merayakan Valentine atau hari kasih sayang. Karena sekarang saya sudah tahu
bahwa di balik hari Valentine atau hari kasih sayang yang sesungguhnya, di situ tersimpan atau di situ ada penyesatan di dalamnya. Nah, lalu saudara sampaikan, jelaskan penyesatan yang dimaksud itu seperti apa. Saudara jelaskan. Jadi saudara manfaatkan momen itu bukan untuk bertoleransi soal iman saudara dengan mengatakan kembali, oh iya, selamat Valentine juga ya, selamat hari kasih sayang juga ya. Wah, ini sudah salah kaprah saudara. Karena konsep kasih yang diajarkan di dalam Valentine itu berbeda dengan konsep kasih yang Yesus ajarkan. Nampaknya sama, setan kalau memang begitu, selalu meniru-niru apa yang Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan kasih, setan pun juga mengajarkan soal kasih. Dibuat beda-beda tipis. Dibuat beda tipis itu supaya orang tidak bisa mengenali penyesatannya ada di mana. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mengatakan nggak apa-apalah kasih ucapan. Ini kan untuk toleransi. Ini kan momen yang tepat untuk kita berbagi kasih. Siapa bilang? Yesus saja keberatan kok. Wong Valentine kan bukan pengajarannya Yesus. Dan soal kebenaran itu jangan sekali-kali saudara toleransikan. Karena soal kebenaran itu artinya soal iman. Kalau mengucapkan selamat hari kemerdekaan, lalu kita mengucapkan dengan bahasa Ibrani katakanlah Yom Atzmaut Sameach. Lalu kita mengucapkan lagi selamat ulang tahun dengan mengatakan Yom Huledet Sameach atau selamat bersukacita di hari kelahiran. Lalu kita mengucapkan kepada orang lain juga selamat ya atas kelahiran putra atau putri pertama, kedua atau ketiga. Lalu kita juga mengucapkan mungkin selamat atas pembukaan toko atau gerai atau warung yang baru. Bapak Yahweh memberkati. It's okay. Tidak jadi masalah. Karena ucapan-ucapan ini tidak menyangkut soal iman percaya kita. Tapi kalau Happy Valentine, ucapan-ucapan hari raya keagamaan dari iman percaya lain itu menyangkut soal iman percaya. Tapi kalau cuma ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat atas kelahiran, ucapan selamat hari kemerdekaan, itu tidak jadi masalah. It's okay, karena ucapan-ucapan ini tidak menyangkut soal iman. Sekalipun ketika kita memberi ucapan selamat hari kemerdekaan, kita memberi ucapan selamat ulang tahun, atau kita memberi ucapan selamat atas kelahiran anak pertama keduanya, yang kita kasih ucapan itu bukan orang yang imannya sama dengan kita. It's okay, tidak jadi masalah. Karena apa yang kita ucapkan, salam atau selamat yang kita ucapkan itu tidak nyangkut soal iman percaya. Tapi kalau Valentine, jelas itu satu perayaan yang mendistorsi iman. Dan kalau kita perhatikan di situ ada satu penyimpangan dan pembelokan kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah kita tahu disimpangkan dan dibelokkan, ya jangan kita terus ikut-ikutan belok. Kita harus tetap lurus. Dan jangan juga kita larut dalam euforianya terus ikut-ikutan merayakan Valentine. Atau ikut-ikutan memberi ucapan selamat Valentine. Kita itu sudah punya hari raya sendiri yang benar. Dan hari raya kita itu ada di dalam kitab suci. Perintahnya itu jelas. Hari raya yang harus kita rayakan itu ada di dalam kitab suci. Tapi kalau Valentine, tidak ada di dalam kitab suci. Bahkan di kitab mana-mana pun itu juga tidak ada. Valentine, soal Valentine, tidak ada. Kita itu sudah punya hari raya sendiri. Dan hari raya yang harus kita rayakan itu jumlahnya ada 7. Dan itu dicatat di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-23 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-44.
Jadi ada 7 hari raya yang harus kita rayakan, bukan Valentine dan bukan juga Natal tanggal 25 Desember. Kemudian yang berikutnya saudara, puncak Lupercalia diperingati setiap tanggal 15 Februari di kaki bukit yang namanya Bukit Palatin, di samping gua, di mana gua yang ada di dalam Bukit Palatin ini diyakini menjadi tempat serigala betina menyusui Romulus dan Remus yang adalah pendiri dari kota Roma dalam atau menurut mitologi Romawi. Nah, coba kita renungkan saudara. Penyesatannya sampai seperti ini, masa kita mau ikut-ikutan ngerayain? Pendirinya saja, pendirinya kota Roma menurut mitologinya mereka sendiri, itu yang nyusuin siapa? Serigala. Ya, coba saudara renungkan, manusia disusui sama serigala. Kalau kita renungkan penyesatannya seperti ini saudara. Nah, masa kita yang sudah ngerti penyesatannya sampai sedalam ini, masa kita mau ikut-ikutan ngerayain? Ya. Saudara mau merayakan satu perayaan yang dewanya dari perayaan itu disusui sama binatang. Waktu kecil disusoni sama binatang, ngedot sama binatang. Saudara mau? Wah, kalau saya enggak mau saudara. Ya. Nah, kalau kita sudah ngerti penyesatannya seperti ini, masa kita mau ikut-ikutan ngerayain? Nah, kalau kita hari ini sudah diberitahu kebenarannya, tetapi kita masih ikut merayakan dan kita masih ikut-ikutan mengucapkan Happy Valentine, ya mohon maaf, saya harus mengatakan sebetulnya kita itu sedang dan selalu membuka diri untuk digobloki setan. Kalau saya tidak mau saudara digobloki setan terus tidak mau. Ya, saya akan keluar dari kegoblokan itu. Ya, jangan mau digobloki setan. Wong Valentine itu tidak ada di dalam kitab suci. Jadi jangan kita ikuti yang salah. Tapi ikutilah apa kata Bapak Yahweh. Ikutilah apa kata Yesua. Ikutilah apa kata Tuhan. Dan buktikan ketika engkau taat dengan apa yang Yesua katakan, yang Yesua perintahkan. Dan ketika engkau menyambut baik apa yang menjadi keberatan dari Yesua untuk tidak sembarangan mengucapkan hari raya keagamaan dari iman percaya lain. Saya percaya ketika engkau taat, ketaatanmu pasti membawa engkau kepada keselamatan Bapa Yahweh. Amin. Saya percaya ketika kita taat kepada Yesua dan ketika kita menghormati keberatannya Yesua supaya kita tidak sembarangan mengucapkan selamat untuk hari raya keagamaan dari iman percaya lain, maka saya percaya apa yang menjadi ketaatan kita pasti membawa kita kepada keselamatannya Bapa Yahweh. Amin. Amin. Bapa Yahweh memberkati kita sekalian. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, kita akhiri firman Tuhan hari ini. Haleluya.